Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Honey English Club. Today we are going to practice to prepare for your TKA English exam. Di slide ini sudah ada sebuah reading passage. This reading passage is originally written by Honey English Club. Yuk kita baca bareng-bareng teksnya, dan setelah itu kita akan bahas latihan soalnya satu persatu. Let's start. Read the passage and answer the questions. Plastic pollution is one of the major threats to our environment today, especially the oceans. Millions of tons of trash, such as plastic bottles and food wrappers, end up in the sea every year. When plastic enters our ocean, it stays in the water for hundreds of years. The sunlight and ocean waves slowly break them into tiny particles, which are widely known as microplastics. Plastic and microplastics are very dangerous for marine animals. Sea creatures often mistake them for food. For example, sea turtles frequently eat floating plastic bags because they look like jellyfish, which are their favorite food. When an animal swallows plastic, it fills their stomachs and prevents them from eating real food. This can cause them to become weak and even die of starvation. To save our oceans, many countries have taken the initiatives to ban single-use plastics and encourage people to use reusable bags and bottles. What is the main idea of the first paragraph? A. Plastic pollution is a major threat to our environment, especially the oceans. B. There are millions of tons of trash in the sea every year. C. How plastic is hard to break. Or D. How microplastics are formed. Nah, let's look at the first paragraph again. Jadi kita akan lihat paragraf yang pertama di sini. Nah, paragraf pertama ini termasuk jenis paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif itu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, jadi kalimat utamanya di sini adalah plastic pollution is one of the major threats to our environment today, especially the oceans. Nah, jadi ini merupakan ide pokok dari paragraf pertama di sini. Nah, untuk kalimat-kalimat selanjutnya, ini hanya berfungsi sebagai ide pendukung atau supporting details yang menjelaskan detail dari ancaman plastik tersebut. Jadi, di sini jawabannya tepat adalah yang A. What is the main idea of the second paragraph? A. The process of how plastic breaks down into smaller pieces. B. The reasons why sea turtles prefer eating jellyfish. C. The dangerous impact of plastic on marine creatures. Or D. The types of plastic waste found in the ocean. Sekarang mari kita bahas tentang main idea atau ide pokok dari paragraf yang kedua. Let's look at the very first sentence of paragraph 2. Jadi kita lihat kalimat pertama dari paragraf kedua ini. Plastic and microplastics are very dangerous for marine animals. Artinya, plastik dan mikroplastik sangat berbahaya bagi hewan laut. Nah, kalimat pertama ini langsung memberitahu kita bahwa ide pokok atau poin utama dari paragraf kedua ini berada di kalimat ini yang pertama. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya seperti contoh sea turtles atau penyu yang memakan kantong plastik, sea turtles eating plastic bags, dan hewan yang kelaparan hanya berperan sebagai supporting details atau detail pendukung saja. Jadi pilihan jawaban mana yang paling cocok di sini? Kalau kita lihat yang A ini salah karena membahas proses pembentukan mikroplastik. Dan itu sebetulnya ada di paragraf yang pertama. Nah, selanjutnya kalau kita lihat yang B,
Yang B ini juga salah karena hanya fokus pada alasan penyu suka makan jellyfish, suka makan ubur-ubur. Nah, selanjutnya kita lihat kalau yang D. D ini juga salah karena membahas jenis sampah plastik yang ditemukan di samudra. Nah, jadi pilihan yang paling tepat di sini sebetulnya adalah yang C. Nah, the dangerous impact of plastic on marine creatures. Nah, karena artinya sama dengan kalimat utama kita, yaitu dampak berbahaya dari plastik bagi makhluk laut. Nah, jadi jawaban yang betul di sini adalah yang C. Based on the text, why do sea turtles often consume plastic bags? A. They mistake the bags for jellyfish. B. They cannot find any other food. C. The bags contain food wrappers. Or D. They enjoy eating floating trash. Let's look at the second paragraph again. Jadi kita akan lihat lagi paragrafnya di sini. Nah, jadi kalau berdasarkan bacaannya, mengapa penyu laut itu sering makan kantong plastik? Nah, di sini kita lihat kalimat yang di sini, for example, contohnya, sea turtles frequently eat. Jadi, penyu ini sering makan floating plastic bag. Sering makan tuh kantong plastik yang ngapung because they look like jellyfish. Karena plastik bag itu atau kantong plastiknya itu mirip seperti ubur-ubur. Nah, which are their favorite food. Jadi, ubur-ubur ini yaitu jellyfishnya itu adalah makanan kesukaan penyu laut. Nah, jadi kalau berdasarkan bacaan di sini, penyu laut ini suka makan kantong plastik karena yang betul adalah yang A. Mereka salah tangkap atau mereka menganggap bahwa kantong plastik itu adalah ubur-ubur. Nah, so the answer here is A. Next question. The word prevents in the second paragraph is closest in meaning to A. Permits, B. Blocks, C. Protects, D. Encourages. Nah, jadi di sini kata prevent itu artinya mencegah di paragraf kedua memiliki arti yang mendekati yang. Nah, kita lihat di sini. Nah, kata preventnya itu ada di sini. When an animal swallows plastic, it fills their stomachs and prevents them. Jadi ketika seekor hewan dia memakan atau dia menelan plastik, itu akan mengisi perut-perutnya dan mencegah mereka dari eating real food. Jadi mencegah mereka untuk makan makanan yang betul-betul makanan. Nah, jadi kata prevent di paragraf kedua ini memiliki arti yang paling dekat dengan yang yaitu yang B, blocks. Karena dia ini artinya mencegah. What is the author's main goal in adding the last sentence of the text? A. To complain about the laws in different countries. B. To show what actions are being taken to solve the problem. C. To explain how to manufacture reusable bags and water bottles. D. To argue that plastic bags are better than paper bags. Okay, let's look at the paragraph again. Jadi kita lihat lagi paragrafnya di sini. Pertanyaannya, what is the author's main goal? Jadi tujuan utama penulis dalam menambahkan kalimat terakhir pada bacaan. Nah, kalimat terakhirnya pada bacaan di sini adalah to save our ocean. Jadi untuk menyelamatkan samudra kita. Many countries have taken the initiative. Jadi banyak negara sudah mengambil inisiatifnya to ban, jadi untuk melarang ya, single use plastics. Jadi banyak negara mengambil inisiatif melarang penggunaan plastik yang sekali pakai. And encourage people, dan kemudian menganjurkan orang-orang to use reusable bags and bottles, untuk menggunakan
tas-tas atau kantong-kantong dan botol-botol yang bisa digunakan kembali. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, tujuan utama dari penulisnya ini menambahkan kalimat akhir pada bacaan adalah yang B. To show what actions are being taken to solve the problem. Itu untuk menunjukkan tindakan apa yang sedang diambil atau sudah dijalankan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, masalahnya kan tadi tentang plastik. Jadi langkahnya udah diambil yaitu dengan cara salah satunya melarang penggunaan plastik yang sekali pakai. Nah, sekarang kita sini ada vocabulary, yaitu kosakata yang dapat dari bacaan tadi. So, let's read this together. Nah, threats, ancaman, environment, lingkungan, millions, jutaan, trash, sampah, food wrappers, pembungkus makanan, break, memecahkan, tiny, sangat kecil, floating, mengapung, plastic bag, kantong plastik, look like, mirip, jellyfish, ubur-ubur, swallows, menelan, fills, mengisi, prevents, mencegah, starvation, kelaparan, to save, untuk menyelamatkan, ban, melarang, single use, sekali pakai, encourage, menganjurkan, reusable, dapat dipakai kembali. Thank you for learning with Honey English Club. See you in the next video.